pemirsa, kembali lagi bersama saya Kurni dari Tip Talks Podcast Fakultas Adat dan Ilmu Budaya. Nah, pemirsa, saat ini masih hangat dibicarakan ya mengenai revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta yang akan memiliki kaitan sangat erat dengan pelestarian budaya Yogyakarta. Karena Yogyakarta sendiri ini kan merupakan kota yang sangat terkenal dengan kebudayaannya. Banyak wisatawan-wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara datang ke Yogyakarta untuk menikmati budaya yang ada di Yogyakarta. Nah, dari ini kita akan melihat revitalisasi benteng tersebut dari kacamata akademis. Nah, bersama saya di sini telah hadir Bapak Riswinarno selaku dosen Fakultas Adat dan Ilmu Budaya yang memiliki fokus di bidang sejarah dan arkeologi. Halo Pak Ris. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak. Pak Ris, ini latar belakang yang menjadi penyebab gitu adanya revitalisasi benteng keraton ini apa Pak? Ya, jadi saya jawab secara umum dulu Mbak ya. Jadi revitalisasi, kenapa ada revitalisasi? Tentunya ada dalam hal ini cagar budaya bangunan, gitu, objek budaya yang sebelumnya vitalnya itu berfungsi. Nah, tapi kemudian entah karena banyak penyebab menjadi rusak, menjadi mati. Nah, kalau benda-benda budaya ya biasanya karena vitalnya itu hilang, entah karena perilaku manusia, entah karena bencana alam dan seterusnya, sehingga perlu ada revitalisasi. Nah, berkaitan dengan apa yang terjadi dalam hal ini benteng keraton, benteng dulu dibuat karena berfungsi vital, ya kan? Nah, kemudian dalam proses perubahan waktu, perubahan zaman dan juga peristiwa yang terjadi, maka fungsi vital dari benteng keraton itu kemudian menjadi tidak optimal lagi, bahkan kemudian tidak berfungsi. Nah, maka ketika ada alasan, ada tujuan, ada manfaat yang ingin didapatkan dari fungsi benteng tadi untuk saat sekarang, maka fungsinya dikembalikan. Maka itulah yang disebut dengan revitalisasi tadi. Jadi alasannya ya tadi awalnya karena fungsi vital benda cagar budaya sudah tidak ada lagi gitu kan. Nah gitu Mbak. Oke, berarti bisa dikatakan ini tuh untuk mengembalikan fungsi benteng kepada fungsi vitalnya gitu. Ya, tetapi ini jadi fungsi vital yang dimasukkan apakah vital yang mana gitu ya. Ya itu kan pasti. Karena kan awalnya fungsi vital dari benteng kan untuk bangunan kaitannya dengan pertahanan kan gitu ya, untuk memberikan batas agar musuh tidak gampang untuk mengakses. Nanti kalau saat sekarang dikembalikan fungsi vitalnya bukan fungsi vital yang awal tadi ya, tapi kaitannya dengan kami bangunan yang memiliki nilai cagar budaya, memiliki makna, memiliki pengetahuan gitu ya. Maka vitalisasinya kembali adalah untuk kepentingan saat sekarang gitu ya, bukan untuk menghalau musuh. Musuhnya siapa lagi, dan kalaupun iya, nah sekarang teknologi alat yang kaitannya dengan pertahanan kan benteng seperti itu nggak berfungsi gitu ya. Jadi gitu tuh, vital untuk tujuan yang berbeda lagi. Oke, kalau untuk kepentingan sekarang berarti kan lebih ke pelestarian budaya. Betul, gitu ya, mempertahankan budaya. Ya. Nah, terus kalau sependek pengetahuan saya ini tuh merupakan juga rekomendasi dari UNESCO. Oke, ya. Oke, Mbak Uni, kalau sudah sampai ke situ ya itu ya. Jadi karena gini ya, jadi berangkat dari pengakuan terhadap sebuah filosofi kota Yogyakarta gitu ya. Nah, benteng itu menjadi salah satu komponen dari sebuah filosofi ini tadi. Nah, memang di dalam UNESCO ada nilai-nilai universal yang harus kemudian dikembalikan gitu tadi gitu ya. Nah, jadi memang benar ketika ini diakui sebagai warisan budaya yang benda gitu ya oleh UNESCO, maka tuntutan pengembalian fungsi, pengembalian bentuk, pengembalian tadi ke bentuk semula ya, itu memang menjadi salah satu tuntutannya gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau kaitannya dengan benteng itu karena berada di permukiman yang aktif gitu ya,
akan berbeda kalau pengakuan tuntutan UNESCO itu terjadi pada bangunan yang tidak berada pada konteks pemukiman, konteks pembangunan yang padat. Nah, seperti ya kita lihat sekarang misalnya, ya maaf boleh nyebut misalnya Borobudur, Prambanan. Nah, sekarang kan seolah-olah jauh dari pemukiman penduduk. Nah, tapi sebenarnya dulu juga ada kasus ya bagaimana proses revitalisasi kedua objek tadi, ya itu yang dampaknya di luar dari tuntutan yang harus kita penuhi untuk mempertahankan nilai yang diberikan oleh UNESCO itu tadi. Oke. Terus mengenai sumbu filosofi ya. Sumbu filosofi itu kan dari Merapi, terus Tugu, Keraton, Panggung Krapiak, dan berakhir di pantai selatan. Ya, sebenarnya kebalik, Mbak. Berarti dari selatan ke utara ya? Ya, jadi Sangkan Paraning Dumadi Sangkan Paraning Dumadi itu berasal dari mana dan akan menuju kemana gitu. Kita berasal dari, kita tuh nggak tahu, ya kan, dari dunia awang wong yang itu disimbolkan dengan selatan, laut gitu kan. Nah, kemudian ke utara, nah itu mulai dari Panggung Krapiak, Istana, Tugu, nah baru kemudian sampai ke Merapi sebagai tujuan dari kehidupan kita akan menuju kemana. Ya kan, kalau jasadnya meninggal ya sudah, tapi roh kan yang paling, roh itu perjalanannya ke atas, ke gunung. Iya betul. Jangan dibalik. Ya, tapi nanti juga ada arah yang berbeda juga, tidak selalu arah seperti itu ya katanya dengan sumbu filosofi itu, karena nanti bukan dari selatan langsung ke utara, ya. Justru nanti dari Tugu, Golonggilik, yaitu kemudian Margo Tomo, Malioboro, Margo Mulyo, baru nanti ke Keraton, gitu. Oke, betul. Nah, kalau ini mungkin supaya wawasan para pemirsa ini juga lebih luas ya. Dalam sumbu filosofi tersebut gitu ya, walaupun benteng itu bukan bagian dari titik-titiknya gitu ya Pak. Tapi apa sih kira-kira peran benteng atau kayak filosofi benteng terkait dengan hal itu? Filosofinya ya. Gitu. Kalau filosofi memang benteng itu terkait dengan batas-batas, terkait dengan pertahanan-pertahanan, gitu kan. Terkait dengan penanda-penanda yang itu memang harus dimunculkan, gitu kan. Kaitannya dengan bagaimana dalam hal ini Mangubumi ya, Mangubumi yang pertama ketika membangun pusat pemerintahan, gitu ya kan, tidak hanya sekedar yang membangun satu tempat yang itu kemudian difungsikan sesuai, tapi untuk membangun apalagi ini pusat istana gitu ya, yang notabene dalam hal ini konsep-konsepnya tidak hanya sekedar konsep teknis strategis ya, tetapi juga filosofi simbolis gitu ya. Ya, maka keberadaan benteng yaitu merupakan salah satu hal yang harus hadirkan di situ untuk membatasi batas-batas tadi, baik secara tegas melalui fisiknya ataupun secara simbolis membedakan antara yang luar, dalam, boleh, tidak, yang berhak dan tidak berhak, dan juga tentunya ada strategis keamanan. Karena benteng yang dimasukkan di sini mungkin kita perlu pemahaman juga, gitu ya. Tidak hanya sekedar tumpukan struktur bata yang tinggi, lebar, besar itu ya, tapi juga dilengkapi dengan jagang. Ya, jadi sekeliling benteng itu kan sebenarnya aslinya ada parit keliling, gitu ya. Nah, tadi katanya dengan filosofisnya gitu ya, keberadaan fisik jagang benteng ya, itu ini tadi filosofisnya kadang juga dilengkapi dengan pesan-pesan, dilengkapi dengan simbol-simbol itu ya, yang di Yogyakarta sendiri itu ya, sebenarnya yang dimasukkan dengan benteng tidak hanya fisik bangunan tadi, ada fisik simbol-simbol non fisiknya yang itu di konsep gitu ya, dikonsep oleh para sultan penguasa Jogja dulu dengan pertahanan dari sisi keagamaan ya, jadi ada jabatan nanti yang ditempatkan di
empat penjuru mata angin gitu ya. Dan beliau pejabat yang kita sebut dengan Patok Negoro. Apa sih Patok Negoro gitu kan? Itu kalau kita panjangkan artinya lebih lebar lagi gitu ya. Nah itu sebenarnya juga ada fungsi-fungsi dari pejabat Patok Negoro itu, fungsi pertahanan. Artinya beliau kan juga sebagai benteng gitu kan. Nah, jadi ini tadi kalau ditanya filosofinya banyak Mbak. Ya, apalagi kalau nanti kita lihat kenapa sih kok akses masuk bentengnya ada 5 itu lebih dalam lagi gitu ya. Kemudian bentuknya itu kalau kita lihat dari atas ya, itu apakah betul mewakili 5 pintu masuk di kepala kita itu. Ya, itu hal yang beda lagi nanti mungkin nggak kesempatan sekarang. Ya kurang lebih seperti itu sementara ya Pak. Terus karena kita mau melihat dari kacamata akademis nih Pak, kira-kira mungkin dari lingkungan para akademisi ini atau mungkin ya kita melihat dari secara ilmu budaya dan lain-lain gitu, itu bukan proses sih, lebih ke adanya revitalisasi ini gitu, itu di mata akademisi itu bagaimana? Akademi ya, apalagi kalau bidang keilmuan saya. Iya, terutama kalau arkeologi dan lain-lain. Sangat setuju, ya sangat setuju karena dengan revitalisasi tadi maka kita akan lebih mudah kembali, gitu kan. Tidak hanya sekadar secara fisik kita belajar dari para pendahulu kita dulu membuat sesuatu dengan fungsinya, gitu ya. Tapi kita juga lebih mudah untuk mempelajari, gitu ya. Kecerdasan, ya, pemahaman, ya, strategi, ya, dan ya banyak ketauladan yang bisa kita lihat di situ dengan fisik-fisik yang utuh gitu ya, utuh. Ya. Dan utuhnya pun di sini dilaksanakan dengan proses-proses yang bisa ditanggungjawabkan, tidak sekedar hanya mengembalikan bentuknya, ya, tapi kajian-kajian akademisnya juga dilakukan agar justru jangan sampai terjadi revitalisasi tapi kita menghadirkan sesuatu yang malah salah, palsu gitu ya. Itu dari sisi keilmuan loh Mbak ya. Nah, cuma nanti keilmuan yang lain kalau kita bicara secara sosial, nah ini juga perlu kita pertimbangkan. Tadi sudah saya sampaikan, benteng itu berada dalam perkembangan peradaban kehidupan masyarakat sekarang, ya kan? Nah itu yang mungkin nanti akan muncul pertimbangan-pertimbangan yang lain lagi itu ya, karena tentu mesti ya ketika revitalisasi tadi bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sekarang muncullah permasalahan yang lain lagi, gitu ya. Jadi kalau secara akademis ya bagus itu bangunan-bangunan benda-benda bersejarah bernilai sejarah, bernilai budaya itu direvitalisasi. Ya, tapi ini mungkin yang mungkin menjadi kritik lagi nanti ketika kita melaksanakan apa yang direkomendasi oleh UNESCO, ya kita lihat, ya kita laksanakan agar prinsip-prinsip oleh UNESCO itu juga bisa kita sesuaikan gitu ya, tidak kita laksanakan saklek gitu enggak ya, karena kita harus melihat bagaimana posisi cagar budayanya, bagaimana itu dampak pada masyarakatnya. Jangan sampai ya mungkin orang yang nggak tahu ngapain sih benteng dikembalikan lagi, apalagi kalau memahaminya mereka dikembalikan lagi ke fungsi vital kan untuk pertahanan. Loh, kita mau perang sama siapa sih misalnya itu, ya kan? Nah itu harus banyak dipertimbangkan. Nah, tapi kalau kita mau ngomongin revitalisasi nih Pak, apakah ketika kita mau merevitalisasi suatu cagar budaya, suatu bangunan bersejarah, itu apakah kemudian kita harus kayak secara saklek menjadikan fungsi awal banget gitu, atau apa bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang? Nah itulah ya, jadi menurut hemat kami gini Mas, jadi kalau secara ilmu kearkeologian, kalau memang satu benda itu sudah tidak lagi difungsikan sebagaimana awalnya, atau kalau di bahasa arkeologi itu living monument gitu ya, maka konsep revitalisasinya tidak harus kemudian dikembalikan ke fungsi awalnya, ya, tetapi kita dialogkan, ya kita
ambil kemanfaatan yang lebih tinggi dari fungsi revitalisasi untuk kehidupan masyarakat sekarang, diselaraskan. Misalnya bangunan itu sudah tidak kepake, ya. Tapi sekarang malah rusak, tergusur, bahkan mulai terancam oleh kehidupan masyarakat sekarang. Nah, revitalisasinya dilakukan, tetapi bagaimana aktivitas masyarakat sekarang itu justru terfasilitasi dengan keberadaan ini tadi. Nah, misalnya satu bangunan pabrik gula, ya kita kembalikan, kita revitalisasi, kita vitalkan, ya tetapi bukan untuk jadi pabrik gula kan, ya tapi sebagai objek wisata, gitu kan, dipakai mungkin beberapa space, ya, sekalian fasadnya itu masih bagus, ruangannya kuat, ya dipakai untuk mungkin kafe, mungkin hal-hal yang mendukung kehidupan masyarakat sekarang, tetapi tidak membahayakan, justru mempertahankan, menguatkan revitalisasi tadi. Ya, kayak gitu Mbak ya. Oke, begitu ya ternyata pemirsa. Nah, pemirsa, itu dia tadi seputar revitalisasi. Ternyata revitalisasi benteng ini sangat penting ya, atau sangat bermanfaat untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Jadi dengan adanya revitalisasi benteng, kita tuh juga dapat melihat loh bagaimana fungsi vital benteng ini, kayak ya selain untuk perkara peperangan, pertahanan dan lain-lain, tapi kita bisa melihat dari kacamata masa-masa sebelumnya itu bagaimana. Nah, tapi di satu sisi ketika kita membahas mengenai revitalisasi itu juga sangat tidak masalah gitu ketika disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi sambil kita melestarikan sebuah budaya, sebuah jalan budaya, tempat bersejarah, tapi sambil kita juga memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini. Nah, pemirsa, sekian mengenai revitalisasi ini. Saya Pun Hilatul Asim dan Deep Talks pamit undur diri. Salam hangat, sampai jumpa.